Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast Kes, yaitu podcast yang membahas berbagai hal mengenai kesehatan bersama dengan para pakarnya. Kali ini kita kedatangan Dr. Shanti Olivia, spesialis obstetri dan ginekologi ya, dokter kandungan ya. Ya. Dan Dr. Olivia ini adalah konsultan di bidang fertilitas ya, atau masalah kesuburan serta hormon pada perempuan ya. Sama ya kita ya. Teman sekolah. Teman sekolah. Jadi panggilan akrabnya Dr. Olive ya, Iya. atau Mbak Olive kita biasa manggilnya. Kali ini gue mau ngangkat topik menarik nih Mbak, dan ini cukup penting di kalangan perempuan, yaitu endometriosis. Nah mungkin yang ngedenger atau yang nonton bisa aja ada yang asing mengenai endometriosis ini ya. Tapi biasanya endometriosis itu sering kali dikaitkan dengan adanya nyeri haid. Itu yang awam tahu ya, nyeri haid yang berlebihan atau kista. Kista endometriosis biasanya pasangannya gitu ya. Nah, bisa nggak ceritain ke kita mungkin secara sederhana aja apa sih yang dimaksud dengan endometriosis ini, Mbak? Oke. Mungkin sebelum kita ngomong ke endometriosisnya, mungkin bisa kita kupas dulu nih tentang anatomi ya. Jadi rahim khususnya gitu. Jadi dari rahim itu ada 3 lapisan utama. Jadi yang paling dalam itu adalah lapisan selaput dinding rahim gitu. Itu merupakan lapisan yang fungsional, yang apabila tiap bulan tidak adanya suatu fertilisasi atau pembuahan, maka dia akan luruh bersama darah haid gitu. Itu yang maksud dari haid ya? Ya. Di lapisan paling dalam. Lapisan paling dalam. Dan kalau misalnya ada fertilisasi atau pembuahan, akan terjadi implantasi atau penempelan dari janin gitu. Kehamilan berarti. Kehamilan, betul. Nah, lapisan yang kedua sebelah luarnya itu otot rahim, ya, atau myometrium. Dan lapisan paling luar itu lapisan luar rahim, itu sering disebut serosa gitu ya, atau perimetrium. Nah, jadi endometriosis itu sebenarnya adalah tumbuhnya suatu kondisi di mana si jaringan sedikit sebagian jaringan dari lapisan paling dalam atau lapisan selaput dinding rahim itu ini di luar endometrium rahim. Ya. Endometrium ya dalam bahasa kedokterannya. Tumbuh di luar dari tempat semestinya yang harusnya ada di paling dalam, dia tumbuh di situ di luar. Jadi bisa jadi dia tumbuhnya di luar rahim, atau kalau misalnya dia tumbuh di dalam rahim itu juga tapi tumbuhnya di otot rahim. Nah, kita kenal nama penyakit lainnya itu adenomiosis. Ya, nanti mungkin itu ada bahasan lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau dia tumbuhnya di luar rahim itu namanya endometriosis gitu. Dia bisa tumbuh di misalnya di selaput rongga perut atau peritoneum, bisa tumbuh di misalnya di usus, di kandung kemih, saluran telur, ataupun di indung telur. Tetangga-tetangganya lah ya. Ya, sekitar. Jadi kan rahim sama indung telur tuh di rongga panggul dan rongga perut yang menyatu lah kira-kira. Ya. Dia tidak tumbuh di dalam situ tapi tumbuh di luarnya. Di luarnya. Oke, bisa gitu. Di selaput penggantung ususnya atau tadi peritoneum, atau di dinding perut, atau di saluran telur ya, atau di indung telurnya sendiri. Dan kalau di otot rahimnya juga bisa. Namanya adenomiosis ya. Gitu. Jadi ini adenomiosis sama endometriosis saudaraan ya? Saudara, mungkin adik kakak gitu ya. Lantas setelah seseorang mengalami endometriosis, itu apa yang terjadi? Nah, jadi kalau endometriosis tadi itu kan dia itu merupakan jaringan dari selaput rahim gitu. Jadi dia akan mengikuti siklus sama seperti siklus dinding rahim gitu. Siklus menstruasi dan dipengaruhi oleh hormonal gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh hormonal terutama estrogen gitu. Siklus yang di selaput rahim endometrium ini yang normal. Iya, betul. Dia bisa bertumbuh gitu ya? Betul, bertumbuh. Suatu ketika dia akan luruh. Ya? Betul. Oke, kalau pada rahim ada jalan keluarnya ya? Lewat saluran vagina gitu ya? Nah, kalau pada endometriosis enggak ada dia keluaran. berdarah? Dia berdarah ya, begitu berdarah dia misalnya dia di rongga perut. Jadi dia akan berdarah dan itu akan menimbulkan, jika terus-terusan akan menimbulkan suatu peradangan atau inflamasi kronik gitu. Nah, itulah yang akan menyebabkan keluhan biasanya. Biasanya keluhannya yang terkait yang paling sering adalah nyeri haid. Nyeri gitu. haid ya? Ya, betul. Dan biasanya nyeri haidnya pada hari? Biasanya paling sering itu menjelang atau di awal. Di awal ya? Iya, Jadi saat darahnya keluar lalu menimbulkan peradangan. Peradangan. Ya? Biasanya nyeri haid hebat di awal-awal haid gitu. Nah, mungkin agak sedikit ke atas sedikit ya supaya orang bisa paham juga. Sebenarnya penyebab
Ya penyebabnya tadi dia tumbuh di luar rongga rahim. Kenapa sih kok bisa tumbuh di luar rongga rahim gitu? Maksudnya ya ada nggak penjelasan-penjelasan sehingga bisa kita pahami bahwa oh makanya pada seseorang terjadi endometriosis. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang pengen menghindari, ya itu kan pertanyaan awam ya. Ya betul. Gimana tuh Mbak? Jadi gitu, memang paling sering ini pertanyaan ya. Jadi dari pasien-pasien saya kalau misalnya datang, kenapa sih dok bisa terjadi endometriosis gitu ya. Memang sebenarnya sampai saat ini penyebab pastinya itu masih tidak bisa diketahui ya, idiopatik gitu. Tapi ada beberapa teori yang menjelaskan proses terjadinya endometriosis ini. Salah satunya yang paling sering itu adalah retrograde menstruation atau menstruasi retrograd berdasarkan bahasanya. Jadi dia adalah darah haid yang Reflux, seharusnya keluar lewat vagina, sebagian ada yang masuk ke rongga perut. Sebagian masuk ke rongga perut melalui saluran telur. Nah, darah-darah haid yang kembali ke saluran telur itu yang masuk ke dalam rongga perut itu akan tumbuh gitu. Tumbuh menjadi endometriosis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah semua orang itu bisa semua orang itu mengalami retrograde menstruation? Ya, apa semua orang apa itu hal yang normal atau tidak normal gitu? Nah, sebenarnya itu normal gitu. Normal, jadi ya? sebagian besar darah haid itu akan bukan sebagian besar ya, maaf. Sebagian besar perempuan itu akan mengalami retrograd. Jadi darah haid itu selain darah haid itu kan di sini ada jaringan endometrium yang dulu ya. Jadi selain keluar juga sebagian ada yang masuk ke dalam saluran telur. Saluran telur lalu ke rongga perut. Ke rongga perut gitu. Nah, kalau memang sebagian perempuan mengalami ini, apakah jadi endometriosis semua atau kayak ada yang nggak ngalamin deh? Gitu. Ya, maksudnya, betul. Apakah ada faktor lain gitu? Ya, jadi memang kenapa kok yang ini enggak, yang satunya endometriosis gitu. Jadi memang ada faktor-faktor lain. Paling mungkin yang dijelaskan adalah faktor genetik gitu, atau yang lain adalah faktor imunologi. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa endometriosis ini akibat dari defisiensi faktor-faktor imun yang pada orang normal itu darah-darah haid yang masuk ke dalam rongga perut itu bisa dibersihkan oleh faktor imunologi. Nah, beberapa pasien-pasien yang mengalami endometriosis dia defisiensi faktor-faktor tersebut. Jadi dia tidak dibersihkan tapi malah tumbuh di situ. Betul. Iya. Kalau yang genetik tadi tuh semacam mungkin bahasanya bakat seseorang lah ya, keturunan ya. Tapi memang ada faktor keturunan ya. Maksudnya mungkin kalau ada saudara yang endometriosis atau orang tuanya itu bisa meningkatkan kejadian ya. Betul. Lalu dalam beberapa teori juga mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, endometriosis itu juga bisa tumbuh di tempat lain, tidak hanya di rongga panggul ya. Ya betul. Bener ya? Betul. Misalnya ada jarang tapi ada orang yang tumbuh di paru-paru ya. Itu setiap haid ikut berdarah ya, dan dia batuk darah dan mungkin bisa berbahaya buat kesehatannya. Itu menjelaskannya gimana ya? Ya, jadi ada suatu teori yang mengatakan bahwa si lesi bercak-bercak endometriosis itu menyebar melalui pembuluh darah atau pembuluh getah bening gitu ya. Jadi hematogen atau limfogen kalau dalam bahasa kedokterannya. Nah, jadi dasarnya tetap sama. Jadi darah haid yang ada di dalam rongga perut itu menyebar melalui penyebaran pembuluh darah ataupun sistemik ya. Sistemik. Jadi dia ada yang tapi ini jarang kan ya? Jarang banget ya. Dan tapi memang ada. Kita juga pernah ketemu ya zaman sekolah ya, tapi ya kasihan sih. Lalu juga ada yang ini dia bisa implan langsung ke misalnya ke bekas luka, gitu juga ada ya. Bisa. Biasanya itu terkait dengan tindakan operatif gitu. Jadi misalnya pasien habis operasi. Jadi ada mungkin saat operasi mungkin sesar atau operasi miomektomi sehingga selaput dinding rahimnya itu terpapar gitu atau dia tumbuh di bekas luka operasi gitu. Jadi setiap haid berdarah juga tuh operasinya. Iya, betul. Ya. Kita udah tahu endometriosis ini ya biasanya keluarnya nyeri haid ya. Lalu bagaimana orang bisa menyadari atau untuk minta bantuan pertolongan nyeri haid yang seperti apa sih yang
dia perlu khawatir bahwa ini mungkin endometriosis nih atau bukan gitu kan? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi apakah semua orang nyeri haid itu pasti endometriosis? Ya belum tentu gitu. Karena sebenarnya haid itu sendiri bisa bikin nyeri haid, itu fisiologis, normal gitu ya. Jadi pada saat haid nyeri yang timbul itu juga bagian dari proses haid ya? Ya betul. Nah, gimana sih orang itu harus mencari kapan dia harus mencari pertolongan, atau kapan seorang dokter itu patut mencurigai orang ini endometriosis atau tidak? Biasanya nyeri haidnya itu sangat berat gitu. Sangat berat ya. Mengganggu. Batasannya mungkin sampai ganggu aktivitas ya. Iya, betul, mengganggu aktivitas, atau dia butuh obat-obatan. Jadi setiap kali haid dia harus minum obat gitu. Obat itu yang tadinya sekolah jadi harus libur sekolah, kerja lagi kerja. Betul. Jadi Jadi minum obat-obatan baru bisa membaik gitu. Betul. Nah, kalau seperti itu kita patut curiga itu adanya endometriosis. Jadi sebenarnya kalau haid nyeri yang sifatnya ringan, hilang sendiri itu sebenarnya normal. Nggak usah terlalu khawatir ya. Iya. Oke. Banyak nggak yang ngalamin endometriosis ini, Mbak? Cukup banyak ya. Jadi kalau pada usia reproduktif itu kurang lebih 10-15%. Nah, pada kasus-kasus dengan nyeri haid itu cukup tinggi. Jadi bisa sampai 50-70%. Jadi 50% orang yang mengalami nyeri haid hebat tadi kemungkinan ternyata ada endometriosis. Oke. Gitu. Nah, orang tuh juga dengar atau ya mungkin dia baca dan lain-lain, endometriosis ini berhubungan dengan kista. Nah, kista itu apa tuh? Kista endometriosis orang bilang. Gimana Mbak jelasinnya ke kita mengenai hubungan antara kista dengan endometriosis ini? Ya, betul. Jadi sebenarnya kista itu suatu tumor jinak ya. Jadi kista itu adanya, kalau ngomong kista, kadang-kadang suka pasien nanya, dok ada kista nggak saya di rahim saya gitu. Itu udah pasti salah itu ya. Kista itu adanya di indung telur. Gitu. Kista di indung telur. Ya, jadi kista, tidak ada kista di antara kita ya. Jadi kista itu adanya di indung telur. Itu merupakan suatu proses. Jadi dalam bahasa kedokteran, jadi dia invaginasi kantung, kantung, membentuk kantung gitu di indung telur itu. Nah, itu bisa disebabkan oleh endometriosis, tapi nggak selalu yang namanya kista itu endometriosis gitu. Kenapa endometriosis bisa menyebabkan kista di indung telur? Karena dia tumbuh sehingga dia membentuk tumbuh terus, dia terkumpul darahnya itu ya, membentuk suatu kantong. Kantong itulah yang namanya kista endometriosis. Dan isinya darah. Okay. Makanya sering disebut kista coklat karena dia isinya darah kan. Darah yang mengendap dan berwarna kehitaman kecoklatan ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya kan kita masuk kepada berarti nyeri haid sama kista. Kalau secara umum ya, kira-kira apa sih keluhan-keluhan yang bisa timbul oleh para penderita endometriosis ini? Datangnya tuh karena apa biasanya, Mbak? Ya, paling sering yang pertama itu nyeri haid gitu ya. Nyeri haid tadi ya? Okay. Jadi sebagian besar endometriosis kita deteksi pada pasien-pasien yang mengalami nyeri haid. Tapi bukan hanya nyeri haid, kadang-kala ada nyeri kronik gitu, nyeri panggul kronik. Itu berdasarkan derajat ya. Kronik sebenarnya. Itu udah lama ya? Udah lama, kurang lebih dari 6 bulan gitu. Dia tuh kalau nyeri kronik itu hanya pas lagi haid aja nyerinya, atau nggak haid pun juga nyeri? Nggak, biasanya kalau nyeri kronik itu biasanya tidak haid pun dia nyeri ya? Gitu. Itu biasanya sih terkait dengan derajat beratnya endometriosis. Terus yang selain nyeri haid, nyeri kronik, bisa juga nyeri saat berhubungan gitu. Itu apabila dia tumbuhnya mungkin di selaput dinding perut ya, jadi di dekat area V mungkin ya. Jadi dia saat berhubungan sakit gitu. Kemudian nyeri saat buang air besar atau nyeri saat berkemih gitu. Ya, itu terkait dengan organ-organ di mana endometriosis tersebut tumbuh gitu. Itu yang pertama, nyeri. Kemudian endometriosis. Sebentar. Berarti itu kalau nyerinya sampai nyeri berkemih, sampai nyeri buang air besar, nyeri hubungan, berarti endometriosisnya apakah terjadi di beberapa tempat yang berkaitan dengan itu atau? Ya, biasanya sih kalau ada keluhan seperti itu, misalnya nyeri haid, buang air besar atau saat berkemih, biasanya sih endometriosis, kita patut curiga endometriosisnya mungkin tumbuh di organ-organ tersebut gitu. Saluran kemih atau di usus. Atau gitu. Yang dikenal dengan deep infiltrating. Nanti kita akan bahas ya, deep infiltrating endometriosis. Ya, itu ada lagi. Itu kumpulan nyeri deh. Utamanya nyeri haid, bisa nyeri lama juga kronik.
lalu nyeri saat hubungan seksual, nyeri berkemih, nyeri buang air besar. Oke. Iya. Kira-kira itu ya. Iya. Lalu Kemudian faktor lain ya paling sering yaitu gangguan kesuburan. Itu gangguan cukup tinggi. susah hamil. Ya, susah hamil atau kalau dalam bahasa medisnya infertilitas. Nah, itu cukup tinggi juga, kita temukan 30 sampai 50%. 30 dari 50% yang mengalami endometriosis itu mengalami gangguan kesuburan. Oke, jadi orang datang mungkin nggak tahu punya endometriosis pengen hamil gitu ya. Betul. Kadang-kadang nggak bergejala juga nih, tapi ternyata saat diperiksa atau mungkin lewat pembedahan tidak sengaja kita lihat ada kista atau bercak-bercak endometriosis. Oke. Nyeri, gangguan kesuburan, sulit hamil, terus. Dan yang terakhir adanya keluhan misalnya masa gitu atau tumor gitu. Dia merasa mungkin ada sesuatu yang mengganjal di atau nyeri juga bisa ya? Bisa, nyeri juga bisa. Kista. Dorongan kista. Ya. Nah, selalu ada kista nggak nih di antara kita? Di antara kita. Di antara endometriosis ini selalu ada kista nggak atau ada juga yang tanpa kista gitu? Ya. Jadi ya kista itu nggak selalu ya. Nggak jadi selalu ada. Ya, jadi endometriosis bisa saja didapat hanya endometriosisnya saja nih, nggak ada kistanya. Nah biasanya sih itu lebih sulit ya untuk diagnosisnya gitu. Kalau kista kan kita bisa temukan saat USG gitu. Kalau misalnya tidak ada kista, biasanya keluhannya ya paling kita berdasarkan anamnesis, dari berdasarkan history. Ceritanya pasien ya, riwayatnya. Mungkin ini lebih ke pikiran orang-orang awam aja. Ada nggak makanan tertentu yang menyebabkan jadinya kista nih gitu? Atau sebaliknya kurang makan apa jadinya kista gitu? Ada nggak Mbak? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah makanan itu memang makan atau minuman tertentu ya makanan atau minuman gitu ya. Jadi memang sampai saat ini belum ada evidence yang cukup kuat ya. Jadi karena variabilitasnya sangat tinggi gitu. Jadi karena kita tahu endometriosis itu dasarnya inflamasi ya, inflamasi atau peradangan kronik dan hormonal dependent gitu, terutama estrogen. Jadi contoh makanan-makanan yang banyak mengandung estrogen seperti daging merah, kemudian soy gitu, kedelai gitu. Itu dari beberapa penelitian menyatakan dapat memperberat endometriosisnya karena terkait estrogen tadi. Kemudian ada juga makanan-makanan yang bisa meningkatkan inflamasi seperti gluten ya. Gluten itu apa ya? Protein pada gandum. Contohnya roti, pasta gitu, mie gitu. Penelitiannya terus berjalan ya. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang memang dinyatakan masih kontroversial. Iya, masih kontroversial ya. Betul. Maksud jangan sampai juga orang menyikapinya jadi ekstrim kan. Saya jadi nggak makan daging atau nggak makan kedelai ya. Padahal itu temuan-temuan yang masih perlu terus lebih lanjut ya. Jadi tetap yang penting adalah gizi seimbang. Gizi seimbang betul. Iya. Kalau aktivitas sehari-hari olahraga atau kurang olahraga itu ada nggak yang menghubungkan? Nah kalau itu juga pasti sama seperti makanan ya. Jadi dia belum terlalu kuat evidence-nya gitu. Jadi kalau untuk olahraga memang terbukti dia cukup mengurangi untuk nyeri haidnya. Olahraga ya? Ya olahraga. Tapi tidak menyembuhkan endometriosis, dia hanya mengurangi keluhan. Karena dari beberapa teori mengatakan bahwa dengan olahraga, aktivitas fisik yang rutin itu melancarkan sirkulasi, kemudian juga meningkatkan hormon endorfin. Ya, kesehatan secara umum. Sehingga dia menjadi lebih resisten terhadap nyeri. Betul. Karena bugar aktivitasnya. Ya. Jadi pada prinsipnya untuk endometriosis nggak usah khawatir karena kurang makan tertentu atau karena kelebihan makan tertentu. Dan juga karena aktivitas tertentu atau kurang melakukan aktivitas tertentu. Yang penting adalah diet sehat, seimbang gitu ya. Dan juga olahraga. Itu harus keimbangannya. Oke, ada kista, terus dia tidak dioperasi gitu. Ini akan tambah besar nggak kista? Mungkin yang perlu jawab, endometriosis bisa hamil nggak? Itu sebenarnya pilihan apa yang menentukan dia dioperasi apa enggak? Kalau dia udah lahiran, apakah akan mungkin kembali lagi nanti endometriosisnya?